Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore. Yang terhormat saudara-saudariku sebangsa dan setanah air Indonesia dimanapun berada. Kita bertemu kembali untuk berbagi materi yang berjudul Nilai-nilai Membangsa dan Menegara. Materi ini merupakan pengantar bagi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa. Agar memudahkan dalam memahami bagaimana kita menjadi bangsa, maka saya gambarkan dalam lini masa, yang terdiri dari masa Nusantara, masa penjajahan VOC, Belanda, masa penjajahan Nederlands Indie serta masa kemerdekaan. Pada masa Nusantara, terdapat ratusan kerajaan tradisional dengan nilai-nilai hidup bersama yang disepakati bersama. Namun demikian kerajaan-kerajaan ini tidak bersatu atau saling bersaing. Pada saat ini terjadi praktek feodalisme di mana-mana. Pada masa VOC Belanda, VOC yang merupakan perusahaan dagang dari Belanda yang bersifat multinasional, dibentuk pada tahun 1602. Seperti perusahaan lain pada umumnya, VOC ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Untuk mendapat barang dagangan ini VOC tidak segan-segan menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara, yang akhirnya menimbulkan perlawanan yang bersifat fisik bersenjata. Kita lanjutkan pada masa Nederlands Indie dan kemerdekaan. Dalam masa Nederlands Indie atau pemerintah Belanda, pada tahun 1800 menggantikan VOC yang bangkrut karena korupsi dan penyebab lainnya, penguasaan baru ini ditandai dengan banyak membuka industri-industri pertambangan dan perkebunan di berbagai tempat. Sejalan dengan itu, Belanda bukan saja membutuhkan tenaga kasar, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga-tenaga terdidik. Oleh karena itu, mulai dibuka akses ke pendidikan. Akibat dari terbukanya pendidikan ini, maka perjuangan fisik bersenjata bertambah dengan politik etis, perjuangan dengan etika politik. Masuk pada masa dari Nederlands Indie, masa kemerdekaan hingga saat ini. Terbukanya akses pendidikan bagi pribumi, memicu pergerakan nasional, untuk menyadari, bahwa perlu perubahan nasib bangsa-bangsa etnik di negeri jajahan, atau timbulnya kesadaran berbangsa yang kuat. Hal ini ditandai dengan warga terdidik dan juga tercerahkan untuk menyadari bahwa, perlu berjuang untuk mencapai kemerdekaan, bebas dari penjajahan Belanda, dengan merubah strategi perjuangan dari otot fisik ke otot rasional. Sedangkan penggunaan senjata api, berubah menjadi senjata, organisasi, ideologi, media massa dan dialog. Hasil periode pergerakan nasional di atas, adalah, mulai kuatnya kesadaran untuk hidup bersama, di negara sendiri yang sedang dijajah, serta semakin kuatnya nasionalisme. Rumusan bangsa baru, yang pada hakikatnya adalah kumpulan dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang sepakat untuk hidup bersatu menjadi satu bangsa, dan bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dari rumusan 1 Juni ke rumusan 22 Juni dan rumusan 18 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 dan membentuk Tegakan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Merupakan peristiwa penting terwujudnya suatu negara yang telah memiliki wilayah, bangsa dan pemerintahan yang syah.
bersepakat untuk membentuk pemerintahan negara berlandaskan sistem demokrasi, merupakan lanjutan proklamasi kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri, di dalamnya terdapat kesepakatan para pemimpin bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bersama, di dalam NKRI, berlandaskan pada sistem demokrasi. Demokrasi yang pernah digunakan di Indonesia adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi transisi reformasi seperti yang berlaku saat ini. Kesatuan wilayah diprakarsai oleh Perdana Menteri Juanda dengan deklarasi Juandanya, yang menyatukan perairan di antara pulau-pulau, menjadi wilayah yurisdiksi nasional, sehingga lengkaplah wilayah kesatuan Indonesia. Mari kita lihat bersama, demokrasi yang pernah dipakai di Indonesia agak lebih rinci, dari demokrasi liberal hingga demokrasi transisi seperti hari ini. Demokrasi liberal digunakan dari tahun 1950 hingga 1958 dengan Undang-Undang Dasar 1950. Terdapat multi-partai di dalamnya, bentuk kabinetnya parlementer dan kabinetnya berganti-ganti, sehingga menyulitkan pembangunan nasional, dan juga tergantung kepada DPR sebagai parlemen dan badan konstituan terbentukan. Demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama, dengan Undang-Undang Dasar 1945, pada masa ini kabinetnya presidensial, tetap masih multi-partai, diperkenalkannya Nasakom atau nasional, agama, komunis. Pembangunan nasional mulai ditata dengan rencana pembangunan semesta 8 tahun sejak 1960 sampai 1968. Demokrasi Pancasila, digunakan oleh Orde Baru, berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Undang-undang yang digunakan adalah UUD NRI 1945. Masa ini diawali dengan perubahan sistem politik dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Dengan penguasanya adalah Jenderal Soeharto sebagai presiden. Menggantikan penguasa Orde Lama, yaitu Insinyur Soekarno. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dimulai sejak tahun 1971. Kemudian berikutnya diselenggarakan pada tahun 1997. Pembangunan nasional direncanakan dalam 5 tahunan, yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita pertama tahun 1969 hingga tahun 1974. Pada saat ini ABRI digunakan dalam pemerintahan sipil, yang disebut dui fungsi ABRI, yang artinya ABRI kala itu dapat melaksanakan fungsi ganda, dalam pertahanan atau militer. Juga dapat berfungsi dalam kepemimpinan pemerintahan sipil. Demokrasi Pancasila, diikuti dengan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Demokrasi transisi atau reformasi, sejak tahun 1998 hingga sekarang, dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, hasil amandemen tahun 2000 hingga 2004. Hal-hal yang terjadi pada saat itu, adalah sebagai berikut. Pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi pergantian presiden dari Jenderal Soeharto kepada Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Diselenggarakannya pemilu 1999 dengan sistem multipartai, yang merupakan pemilu pertama pada masa demokrasi dalam suasana reformasi. Diadakan amandemen terhadap UUD 1945, berlangsung dari tahun 2000 hingga 2004. Terjadi transisi kepemimpinan nasional, dari Presiden Abdurrahman Wahid, kepada presiden penggantinya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian, dilanjutkan oleh Presiden SBY yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2014, selanjutnya,
Presiden Joko Widodo menjabat dari tahun 2014 hingga tahun 2024 nanti. Empat konsensus dasar berbangsa bernegara Indonesia terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat nilai-nilai kebangsaan merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik, yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai kebangsaan ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia, untuk membangun jati diri bangsa atau nation character building, dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan bangsa dan negara atau national system building. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan ini perlu disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diinstitusionalkan secara terus-menerus kepada semua generasi bangsa, dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsensus dasar membangsa menegara Indonesia. Nilai-nilai ini tidak akan saya jelaskan secara rinci, karena nanti akan dibahas dalam materi-materi selanjutnya. Nilai-nilai ini adalah ketuhanan, kekeluargaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis dan multikulturalisme, serta patriotisme. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya Roning Pandan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Selamat sore. Sekian. Dan terima kasih.